Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari yang ke-17 ini kita masih diberikan keistiqomahan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya hari ini bisa menjalankan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian nanti sampai syuruk, dan kita akan sholat isyraq bareng-bareng ya. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita pertahankan, karena sesungguhnya nilai keimanan kita itu tergantung sama keistiqomahan kita. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa sholat subuh secara berjamaah. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada panutan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah disempurnakan oleh Allah fisiknya maupun akhlaknya, sehingga benar-benar bisa menjadi panduan kita untuk kehidupan di dunia dan contoh kita bagaimana kita meraih akhirat dengan selamat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, saya sedikit agak flu, jadi suaranya tidak bisa maksimal. Saya menerima apa yang telah disampaikan ke saya tentang tema pada kajian saat ini, yaitu pemuda sebagai estafet perjuangan. Tapi sekali lagi memang saya perhatikan yang menjadi sasaran yaitu pemuda ini sepertinya semua sudah menjadi mantan pemuda semua. Jadi sudah bukan pemuda lagi, sehingga memang ini penting. Artinya materi itu ya harusnya sesuai dengan ya apa yang akan dibicarakan. Objeknya itu ya rata-rata harusnya pemuda gitu. Tapi karena ini memang sudah ditentukan, dan saya juga senang materi ini karena tiap hari kerja saya ya berhubungan dengan pemuda, anak-anak SMA 1 ya, itu kan sudah masuk pemuda. Itu tugas saya yang insya Allah April ini terakhir, saya kurang 1 amplop, setelah itu sudah pensiun lagi dari SMA 1. Baik, jadi pemuda ini dalam posisi di agama kita itu adalah posisi yang sangat penting, bahkan satu di antara 7 golongan yang besok dilindungi oleh Allah di mahsyar itu. Ketika matahari didekatkan 1 mil, keringat pada mengucur. Manusia pada saat itu dalam 3 keadaan.
tidak berpakaian atau telanjang, kemudian tidak beralas kaki, kemudian tidak dihitan. Saat itu hari yang betul-betul orang menginginkan ada keselamatan, karena Allah murka pada saat itu, di mana manusia banyak melakukan dosa dan Allah belum membuka peradilan. 7 golongan itu salah satunya adalah pemuda yang mereka ini digoda oleh wanita yang kaya, yang bermartabat, yang punya kedudukan, yang berwibawa, yang cantik, untuk melakukan perbuatan yang mengarah kepada perzinahan. Tetapi pemuda ini takut dan tidak mau. Jadi ini luar biasa. Pemuda yang seperti itu dia punya keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita melihat dari sisi kepemimpinan nasional, kita tahu bahwa misalnya di Indonesia aja, tidak usah jauh-jauh, Pak Harto itu sekitar 32 tahun, Orde Baru itu. Dan Pak Harto itu punya kekuasaan yang didukung oleh militer, stabilitas nasionalnya itu diakui oleh dunia. Karena Pak Harto itu kalau tangannya bergerak ke kanan, maka ya sudah, orang-orang akan melakukan apa yang diinginkan oleh Pak Harto. Ini namanya preman-preman wedi kabeh sama yang namanya kepemimpinan Pak Harto. Tetapi ternyata dengan gerakan moral para pemuda, diawali dari UI, kemudian akhirnya ke apa istilahnya kampus-kampus yang lain, semua menginginkan agar ada pergantian kepemimpinan. Dan ternyata kalahnya Pak Harto itu bukan dengan peperangan, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan gerakan pemuda, yaitu reformasi. Dan itu akhirnya pergantian kepemimpinan. Jadi luar biasa. Peranan pemuda itu sungguh luar biasa. Nah, ini ada satu kisah sejarah, ya, ini masuk dalam tarikh atau sirah tentang Nabawi, tapi ini akhir-akhir. Jadi Nabi itu ketika beliau mau meninggal dunia, Nabi itu memilih pemuda usianya 18 tahun, namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini anaknya Zaid bin Harisah. Ini adalah anak angkatnya Nabi, Zaid bin Harisah ini. Dan Nabi menunjuk Usamah bin Zaid ini untuk menjadi panglima perang, di mana pada saat itu senior-seniornya masih banyak. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Tapi Nabi itu menunjuk kepada Usamah bin Zaid. Artinya apa? Nabi itu betul-betul memanfaatkan para pemuda untuk regenerasi, karena sesungguhnya kalau bangsa ini ingin berubah dengan cepat dan dengan baik, satu kuncinya, didiklah pemuda, persiapkan pemuda dengan baik. Maka begitu generasi ini sudah lengser, maka pemuda itulah yang akan memimpin. Dan ternyata setelah ditunjuk panglima itu, kemudian beberapa bulan berikutnya Rasulullah meninggal dunia. Maka kemudian terjadi perbedaan pendapat pada saat itu. Karena bagaimana anak yang belum punya pengalaman, masih 18 tahun, kemudian menjadi pemimpin perang melawan Bizantium.
Bizantium itu kalau sekarang itu ya Romawi Timur. Lebih tepatnya kalau yang modern sekarang ini adalah yaitu Turki modern. Ya, di sana ada Konstantinopel itu. Di situ ya dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Tapi para sahabat pada mempertanyakan, kok bisa pemuda ini menjadi pemimpin? Lah wong ono Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, dan ada 10 sahabat termasuk 4 itu yang dijamin masuk surga. Tapi hebatnya Abu Bakar. Makanya Abu Bakar dikatakan As-Siddiq itu karena tidak pernah sama sekali mendustai Rasulullah. Semua yang dikatakan oleh Rasulullah pasti benar. Maka Abu Bakarlah yang memperkuat bahwa harus yang disampaikan oleh Nabi harus dijalankan. Sehingga akhirnya betul-betul kepemimpinan itu dipimpin oleh seorang pemuda usianya 18 tahun, Usamah bin Zaid. Qadarullah, ternyata Rasulullah itu tidak pernah bohong, dan ternyata Rasulullah itu mengatakan sesuatu itu pasti benernya. Karena memang yang disampaikan oleh Rasulullah itu bukan ucapan berdasarkan hawa nafsu, tetapi berdasarkan wahyu. Sebagaimana firman Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah ya engkau berbicara berdasarkan atas hawa nafsu, tetapi engkau berbicara berdasarkan wahyu yang telah diturunkan kepadamu. Jadi Rasul sudah tahu ketika kecilnya itu, karena ini adalah anak angkatnya Rasulullah. Ketika masa kecilnya Usamah itu tahu dia punya potensi, punya semangat, punya keilmuan. Bapaknya suka perang, anaknya juga melihat tentang perjalanan Rasulullah, perjalanan yaitu bapaknya. Akhirnya Rasulullah kemudian memilih Usamah ini sebagai generasi penerus yang nanti akan melanjutkan tentang yaitu kepemimpinan Islam dalam perjuangan untuk menegakkan agama. Begitu Usamah ini kemudian menang, maka yang terjadi perubahan, yaitu peradaban, sehingga Islam itu semakin dikenal, Islam semakin dihargai, Islam ini semakin jaya, Islam semakin banyak orang yang kemudian peduli dan tertarik. Kenapa? Lawang pemuda itu koyok ngono. Artinya generasi penerusnya itu bisa memimpin kepemimpinan nasional, bisa mengalahkan bangsa yang besar. Yang zaman Rasulullah ada 2 bangsa yang besar. Satu adalah Romawi, yang kedua adalah Persia. Romawi Timur sudah dikalahkan dan dipimpin oleh seorang pemuda. Nah, oleh sebab itu maka akhirnya dari situ jasa dari pemuda itu sangat luar biasa untuk yang namanya dakwah Islam, untuk syiar Islam. Sehingga ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan sekali-kali ya menyingkirkan pemuda. Jangan sampai pemuda itu tidak kerasan di masjid. Ini ada penelitian bahwa kenapa pemuda-pemuda muslim kita itu banyak yang senang di kafe daripada berada di masjid. Kenapa tidak kerasan? Ya contohnya hari ini pun saya belum melihat pemudanya ini, ya. Kenapa gitu loh? Tapi lah nanggarin kafe sampai berjam-jam keruasan. Padahal itu regenerasi kita.
Itu yang akan melanjutkan kepemimpinan kita. Maka kita ini harus introspeksi apa yang salah yang dilakukan oleh kita ini dalam melayani pemuda itu. Kenapa pemuda itu tidak tertarik ke masjid? Ini penting. Karena kalau kita berbicara pemuda, yang hadir mantan-mantan pemuda, ya pemuda itu tetap gak ngefek kan gitu. Nah, supaya bisa hadir, mereka harus tertarik di masjid ini. Maka setelah diteliti, ditanyalah pemuda itu, ditanya, Mas, kenapa sih kamu itu kok lebih suka ke kafe-kafe daripada ke masjid? Mohon maaf ya, ini untuk introspeksi kita semua, termasuk saya juga takmir di Masjid Fatimah. Ini juga introspeksi. Apa jawaban pemuda? Karena Pak, takmirnya itu ya istilahnya cerewet. Jadi saya itu selalu dilarang ini tidak boleh, ini tidak boleh. Jadi akhirnya kami nggak kerasan Pak di masjid. Tapi di kafe saya kerasan. Saya bebas di sini untuk mengekspresikan kemampuan saya. Makanya ini menjadi introspeksi. Kemudian ditanya, Mas, terus menurut Anda apa yang menyebabkan Anda itu nanti kerasan di masjid? Ini yang penting, Pak. Kalau ingin pemuda-pemudi itu suka di masjid, pertama, beri layanan yang menyebabkan pemuda itu tertarik. Di depan masjid itu disediakan minuman kopi. Jadi saya iso ngopi, kalau perlu susu gitu loh, ya, cek kerasan gitu loh, iso minum dan sebagainya. Itu yang pertama. Jadi mereka memang masa muda itu butuh yang seperti itu. Yang penting mereka itu substansinya datang ke masjid, kemudian ngikuti ibadah, ngikuti kajian, agamanya semakin baik, ilmunya semakin mendalam, imannya meningkat, takwanya kelihatan gitu loh. Yang kedua, sediakan wifi. Ya, memang masalah sekarang seperti itu. Sehingga itu menjadi magnet bagi para pemuda itu untuk bisa hadir di masjid, takmire ojo kereng-kereng, nah gitu loh ya. Ya tetap yang namanya kalau ada istilah yang melenceng, ya dengan ramah, dengan hikmah, ya, dengan senyum, kemudian diingatkan, diajak, ya, dengan dialog, dengan yang indah, yang manis, yang menarik begitu. Maka pemuda itu nanti akan kerasan di masjid. Kalau yang mantan-mantan pemuda itu biasa, ya, biasa di masjid itu biasa karena sudah sore hari, sudah dekat dengan maghrib gitu, ya, sehingga kalau tidak tobat itu kebangetan kan gitu. Nah, tetapi kalau anak-anak muda ini kan masih potensinya luar biasa, tetapi mereka ini ternyata tidak mendapatkan tempat yang betul-betul bisa mewadahi, ya, semangatnya, kemudian spiritualnya, dan sekaligus juga kemampuannya untuk supaya mereka ini punya, yaitu ajang untuk mengekspresikan terhadap kemampuan-kemampuan yang ada. Mohon maaf ya, sekarang pemuda-pemuda yang ngaji di pondok, kemudian bacaannya bagus, ilmunya bagus, kalau dia tidak diberi tempat, hilang, ya, kemampuannya, mondoknya macam-macam hilang karena tidak diberikan ajang. Oleh sebab itu saya senang ya di sini ini tadi yang imami pemuda di Fatimah ini sudah tahun ketiga, barusan Februari itu tahun ketiga. Itu begitu dibentuk yang namanya ketakmiran masjid,
Maka saya mendapat nasihat dari PJM dulu, namanya Pak Bambang Mulyadi. Pak Rohman, nanti kalau ingin masjid itu makmur, maka salah satu yang menyebabkan jamaah itu tertarik, cari imam yang bacaannya bagus, yang menarik. Maka ternyata di lingkungan Fatimah itu, di Pandanwangi dan sebelahnya Munurrejo itu ada 3 orang. 2 ini pemuda dan satunya orang tua gitu. Nah, ternyata ini menjadi magnet. Akhirnya mohon maaf ya. Jadi ada satu pemuda itu ya dari pondok begitu, kita beri ajang, kita beri tempat untuk ngimami. Subhanallah, mungkin di sini belum pernah ada. Kalau sudah subuh, sana itu jamaahnya itu pilihan. Tidak semua orang bisa hadir subuh. Sana itu ngimami bisa membaca surat Ar-Rahman sampai habis, Al-Waqi'ah sampai habis, An-Najm sampai habis, ya. Kemudian Al-Mudassir, pokoknya 5 juz, mulai juz 26 sampai juz 30 itu semua sudah dipraktekkan. Dan siapa yang bisa seperti itu? Pemuda, namanya mohon maaf, Muhammad Salman Al-Farisi. Sekarang itu usianya masih 18 tahun. 3 tahun yang lalu dikurangi 3, 15 tahun dia. Tetapi dia punya magnet, sehingga mohon maaf, ini nggak pamer, tapi ini masalah memakmurkan masjid. Sehingga kami punya program, kebetulan saya yang nyusun program, ya, karena saya wakil takmir khususnya bidang peribadatan. Tiap tahun kalau sudah malam 21 itu mulai jam 2 sampai jam 3 ada qiyamul lail dengan target 5 juz. Yang imami siapa? Muhammad Salman Al-Farisi. Itu yang namanya pesertanya minimal, ya, itu tidak peduli malam genap atau malam ganjil, kita menyediakan makanan itu 100 porsi, bahkan kalau ganjil lebih daripada. Semua itu hadir dari seluruh penjuru. Kenapa? Karena yang melaksanakan seperti ini di Malang ya mek nang ngene Fatimah tok. Gitu ada target yaitu 5 juz. Siapa ini? Pemuda sing wong tuwae ana situ gak wani. Apa ingatannya sudah berkurang, keberaniannya wis kewalah mbek arek enom. Iya toh? Kemudian anak muda ini didampingi orang tuanya di belakang karung nggawa Al-Qur'an cilik ngene. Ya kadang-kadang ya ana sing kepreset dilingno, langsung nyambung. Saya itu kalau ngimami dilingno kadang-kadang nggak nyambung. Wes akhir golek surat liane gitu. Mereka apa? Wes tuwek. Ya, sudah beda dengan anak-anak muda itu. Dilingno seret kelewatan 1 ayat, langsung nyambung itu. Wah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ini pemuda. Nah, oleh sebab itu maka kita harus memberi ajang kepada pemuda itu supaya mereka betul-betul kerasan di masjid. Kalau di Fatimah itu mohon maaf, yang buahnya itu anak-anak kecil. Jadi pemuda itu mungkin wong tuae ya sik nom-nom ya. Jadi arek itu ruam kalau anak-anak kecil itu banyak sekali. Kenapa? Ya karena mungkin memang adanya itu, ya. Memang adanya itu. Nah, oleh sebab itu maka ini adalah gambaran bagaimana kita ini memanfaatkan pemuda sebagai estafet untuk perjuangan. Berikutnya dalam surat Al-Kahfi itu juga ada kisah, yaitu pemuda, jumlahnya tidak ditentukan, tapi ada hadis yang meriwayatkan itu 7 pemuda. Nah, dalam surat Al-Kahfi 7 pemuda ini adalah beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah,
Dia hanya ingin menyembah hanya kepada Allah. Dia tidak ingin syirik, tidak ingin menyembah kepada selain Allah. Qadarullah, pada saat itu ada pemimpin nasional atau kalau sekarang itu ya presiden gitu, itu yang syirik, jadi menyembah berhala. Dan pemimpinnya ini dia bernama Dicyanus, ada juga yang menyebutnya dengan Decius. Ini mewajibkan seluruh kota, seluruh negara yang dia pimpin, ya, satu negara yang dia pimpin itu harus menyembah berhala. Kalau tidak dihukum. Maka pemuda ini, Askabul Kahfi, yaitu pemuda yang nanti berada di gua itu, ini mereka tidak mau, karena mereka sudah beriman. Dan kalau pemuda beriman itu kuat imannya, dan dia mampu mempertahankan diri. Maka akhirnya pemuda ini melarikan diri dari negaranya. Dia mencari tempat untuk bersembunyi. Supaya apa? Supaya tidak diketahui, supaya tidak dicari-cari, supaya aman, tidak dipaksa nanti untuk menyembah berhala-berhala. Nah, akhirnya ketemulah yang namanya gua itu. Maka ketika dia menemukan gua itu, maka kemudian dia berkata, "It awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada." Maka ketika pemuda itu kemudian masuk ke dalam gua itu, kemudian dia berdoa kepada Allah, "Rabbana atina min ladunka rahmah." Ya Allah, berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Jadi rahmat itu minta diberikan langsung dari Allah. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan berikanlah petunjuk kepada kami yang lurus dalam urusan kami. Maka kemudian ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, khususnya hari kebangkitan. Maka kemudian ketika pemuda ini 7 orang dengan 1 kambing, oh mohon maaf, anjing kok kambing, preset nih, ya, 1 anjing ini ikut, kemudian akhirnya tidur di gua itu. Dan Allah menidurkan, rasanya seperti sehari bagi pemuda itu. Bahkan ada yang mengatakan setengah hari setelah bangun. Ternyata ditidurkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu 309 tahun Hijriah. Kalau dibuat tahunnya adalah tahun Masehi, itu 300 tahun. Sehingga kalau 100 tahun itu bagi yaitu Masehi itu nambahi 3 tahun, karena Masehi itu tahunnya tanggal-tanggalnya lebih istilahnya banyak, kan ada 31, tapi kalau di Hijriah, Komariah kan tidak ada 31, paling banter 30, 29. Tapi kalau kita kan kecuali Februari aja, 30, 31, 30, 31 kan gitu terus. Apalagi mulai Juli, Agustus 31, 31 kan gitu. Ya, tetapi untuk Komariah, untuk Hijriah hanya 29 paling banter kan gitu. Nah, tidur 309 tahun atau 300 tahun kalau hitungan Masehi
itu setiap hari Allah itu membolak-balikkan wajahnya pemuda ini supaya apa? Supaya sehat. Jadi ke kanan ya, kemudian alian ke kiri, mono ke kanan lagi, coba ke kiri, sampai bayangkan 309 tahun seperti rasanya sehari atau setengah hari. Begitu udah bangun, perutnya lapar. Kalau dihitung turu 309 tahun ya jadi kerangka semua kan. Kalau sudah tidur sekian tahun ini, ternyata ya masih utuh gitu. Begitu udah bangun lapar, kemudian akhirnya ada yang diperintahkan salah seorang pemuda untuk belanja ke pasar. Kemudian uangnya dikeluarkan, dikumpulkan, maka pemuda ini satu keluar dari gua mencari makanan. Kaget dia, lah kok wis sejini ini tempatnya, sudah banyak yang berubah. Kemudian akhirnya ketika dia tanya nama rajanya pada saat itu, wes gak seperti ya yang ketika dia tidur itu sudah berubah berkali-kali nama rajanya itu. Uangnya itu wes gak payu. Sampai akhirnya dia ketemu pernah yang namanya cucunya itu tua, usianya udah 80 tahun lebih. Dadak sing urip mbae sik enom kan gitu, sik pemuda gitu. Makanya diberitahukan ternyata di rumahnya itu sudah ada silsilah. Kemudian akhirnya dia mengaku, oh ini mbah saya ini. Subhanallah ya. Jadi ini satu tanda-tanda kebenaran Allah. Akhirnya uangnya ini tidak laku. Kemudian dia membawa makanan ya, dan ini cucunya dan masyarakat sekitar itu mau mendatangi tempatnya di Ashabul Kahfi itu, ingin tahu karena ini sesuatu yang ajaib, yang luar biasa. Maka kemudian akhirnya dia datang, tanya kok lama, ya saya begini. Akhirnya pada saat itu kemudian beberapa orang pemuda itu dia ngeman kalau dia ini sudah berjuang menghindari dari kejahatan raja. Kemudian akhirnya dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia diketahui identitasnya, dia khawatir nanti jadi riak. Dulu imannya luar biasa. Dia tidak kepingin nanti orang-orang pada bertanya, akhirnya dia amal solehnya metu kabeh, gitu loh. Akhirnya riak itu. Dia khawatir itu. Dan dia mempertahankan karena dia diselamatkan oleh Allah. Kemudian dia tidak ingin untuk diketahui oleh orang-orang, biar Allah saja yang mengetahui dan nanti yang menyebarluaskan Allah, jangan dia itu yang menyebarluaskan. Inilah kuncinya ikhlas. Jadi ikhlas itu sebenarnya kuncinya menyembunyikan amal soleh kita dari makhluk, baik itu dari manusia, baik itu dari bangsa jin dan sebagainya, biar Allah. Karena Allah sendiri itu kalau orang itu sudah meninggal baru Allah membuka tabirnya. Kalau dia orang yang baik maka dia namanya akan harum, akan baik. Kalau dia pembohong, pendusta, walaupun amalnya kelihatannya baik, maka ditampakkan keburukannya. Itu rahasia kenapa ada su'ul khotimah dan husnul khotimah, karena Allah sendiri yang akan membuka nanti tabirnya. Nah setelah itu akhirnya pemuda itu sepakat, wis daripada kita nanti diketahui untuk kondisi dan keadaan kita, masyarakat banyak yang bertanya-tanya semua macam-macam dan sebagainya kepada kita, sebaiknya kita semua berdoa kepada Allah supaya dimatikan saat ini juga.
Akhirnya pemuda-pemuda ini berdoa kepada Allah, dimatikan dan kemudian pintu guanya itu ditutup oleh Allah sehingga tidak bisa dicari oleh manusia. Ini pelajarannya sangat berharga sekali. Yang pertama tentang pemuda yang beriman, yang mempertahankan akidahnya sampai meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua adalah tentang keikhlasan, bagaimana mempertahankan iman ini sampai ditutup dalam keadaan yang husnul khotimah. Makanya kita ini selalu harus berdoa, ya, minimal doanya Allahumma inni as'aluka rizki taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, berikanlah aku ini rezeki taubatan nasuha sebelum meninggal dunia. Karena kita tidak tahu, ya, kita ini wong ikhlas temenan apa enggak, apa sih ono riya, sum'a, ujub, takabur. Karena era sekarang tuh orang tuh seneng pamer. Sampai mohon maaf, jamaah Indonesia itu terkenal di Makkah, di Medina itu. Kalau udah berdoa itu sampai di foto ini, jebret, maju foto dikirim no. Alangkah indahnya ibadah di rumah Allah yang mustajabah. Waduh, belgedes nih. Ini kan jadinya pamer itu. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena masih ada ingin dielem karo manusia. Nah, sementara keikhlasan itu biar untuk Allah saja, jangan untuk yang lainnya. Ya, dan itu harus dipertahankan betul. Jangan sampai kita ini membuka kebaikan-kebaikan kita ini di hadapan manusia. Makanya mohon maaf, sholat sunnah itu yang paling afdol di rumah, kecuali yaitu sholat tahiyatul masjid, karena tidak ada tahiyatul rumah, tidak ada, ya. Tahiyatul masjid itu memang harus di masjid, tapi qobliyah, ba'diyah, duha yo sakjane sing apik yo nanggene rumah. Satu lagi, kecuali sholat isra. Kenapa? Ya karena mari ngikuti kajian tempatnya di masjid, melakukannya ya di masjid gitu loh. Iku mek kuto. Sing liyane sebaiknya lek dekat-dekat begini omahe nang kono ya wis. Ya, salat sunnahnya di rumah itu lebih baik. Tapi masalahnya kan kadang rumah enggak kondusif, rame, ono suara-suara musik, marno ado pisan macam-macam. Lah itu kondisional. Tetapi kalau memang bisa dikondisikan, bisa di rumah untuk menjaga yang namanya keikhlasan, itu lebih baik di rumah. Intinya Bang, kita ini tidak boleh jadi orang itu pamer-pamer, ya. Jadi yang boleh adalah syiar. Misalnya sholat jamaah, ini syiar harus di masjid, yang laki-laki khususnya. Kenapa? Ini syiar. Bukan wah aku jamaah aku didelok wong liya, aku malah gak ikhlas. Salah. Kenapa? Syiar. Salat Idul Fitri, Idul Adha buar bareng ketok wong, syiar itu beda. Memang harus ditampakkan kalau itu untuk syiar Islam, bahwa Islam itu bersatu, Islam itu kokoh, Islam itu kuat, Islam itu jaya, Islam itu banyak jumlahnya, yang seperti itu. Nah, oleh sebab itu maka di dalam Al-Quran pujian Allah kepada Ashkabul Kahfi tadi, pemuda-pemuda yang beriman itu, Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 13 yang tadi saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Kami telah menceritakan kepadamu Muhammad berita yang benar. Innahum fityatun, sesungguhnya mereka itu adalah para pemuda amanu yang beriman kepada Allah
birabbihim, terhadap Tuhan mereka, wa zidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Jadi karena keimanannya, perjuangannya, keinginannya untuk mentauhidkan Allah, Allah nambahi petunjuk kepada para pemuda. Inilah pemuda idaman kita semua. Mudah-mudahan masjid ini nanti yang hadir ya banyak pemudanya, dan mantan-mantan pemuda jangan burik, tetap ya Bu ya, Bapak tetap ya, jangan burik, tetap istiqomah memberikan contoh kepada anak-anak muda kita supaya mereka tetap bisa berjuang di jalan yang diridhoi oleh Allah. Kemampuan mereka digunakan untuk yaitu membela kebenaran dan menjadi pemimpin perjuangan nanti. Mudah-mudahan Indonesia ini dipimpin oleh para pemuda yang beriman, bertakwa kepada Allah, berintek ya karena Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.